percaya, mereka akan kasih saya alamat dan saya berusaha meyakinkan mereka untuk saya tuh tidak akan melaporkan kamu, saya hanya membantu. Saya takut itu menjadi source kalau kamu positif, kamu nularin orang di sekitar itu bahaya. Saya bilang, please, saya bilang. Jadi tak cantelkan di pintu, saya juga nggak mau dong ketemu nanti saya ketularan. Jadi Oke, selamat malam teman-teman. Sekali lagi ketemu lagi dengan saya Wong Gandeng Sandoyo, dan hari ini tamu kita spesial istimewa, dan ini adalah sisi yang menarik dan saya senang dan ketemu dan saya cari ternyata orangnya mau dan orangnya bersedia untuk ditanyakan, dan apa saja yang di handle dan apa saja yang diatasi, karena teman-teman pasti akan banyak dapat insight dari apa yang kita bicarakan. Boleh diperkenalkan dulu Mbak, sampai niki sopo terus piye terus ya opo piye. Ya opo piye kenapa gitu ya. Iya. Boleh lanjut. Alin. Untuk saat ini aku volunteer di beberapa NGO di Hong Kong. Piye yo, lek memperkenalkan diri, aku suka bilang aku Alin tanpa membawa bendera apapun agar memudahkan teman-teman untuk dekat dan berinteraksi dengan. Soalnya biasanya nek membawa bendera atau sesuatu wis padha wedine. I like that. Aku suka itu. Lanjut. Menjadi diriku sendiri. Lanjut. Oke. Sebenarnya concernku di dunia kesehatan karena berawal dari aku sendiri bukan orang yang sehat. Jadi dulu awalnya kena kanker. Kanker yang pertama back bisa bertahan. Kanker yang kedua setengah mati untuk bertahan. Dari situ 7 bulan di hospital, ngelihat teman-teman yang di hospital nggak ada yang ngunjungin, nggak ada yang bantu. Kadang mereka nggak tahu akses kesehatan. Dari situ tergerak untuk membantu teman-teman buruh migran, melayani mereka, menemani mereka saat sakit. Dan sesudah sembuh, aku benar-benar totalitas bekerja untuk teman-teman di buruh migran yang ada di rumah sakit, sedang sakit, dan mengalami kesulitan akses kesehatan. Itu awalnya. Gila, boleh saya tepuk tangan dulu lah. Ini sesuatu yang buat saya impress lah. Jadi penyintas ya, sampean penyintas kanker ya. Penyintas kanker. Bisa dibilangnya sebagai penyintas kanker, whatever kanker apapun itu ceritanya, tapi sudah bisa survivor ya, jadi survivor 2 kali. Nah, 2 kali. Menarik ini benar-benar menarik. Jadi ini yang sebenarnya juga ingin hadir di konten saya sih sebenarnya. Dari kemarin saya butuh orang-orang yang begini sih, cuman kadang-kadang ada yang nggak mau speak up lah, yang inilah yang banyak sekali ceritanya. Jadi, dan yang kedua garis bawah lagi adalah sampean berdiri atas individu dan sebagai volunteer NGO. Artinya sampean tidak terikat apapun karena volunteer mau nyambut gaya mau enggak kan ya bantu ya oke, enggak ya oke, dan tidak ada tendensi apapun karena namanya juga volunteer dan NGO. Jadi ya NGO ada yang mungkin ngasih uang saku, tapi apapun itu ceritanya wong volunteer itu ya sakar PDW, dan ini tergerak. Nah, pertanyaan saya satu hal ini. Sampean jadi penyintas, sampean jadi survivor, sampean melihat teman-teman. Profit dan tujuannya kemana sih gitu? Seperti itu kan. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu kan ada dasar benefitnya, ada dasar keuntungannya. Lah, keuntungan apa kalau dalam sisi cara pandangnya sampean itu ketika membantu teman-teman? Cara pandang atau profit. Dulu mungkin sebelum era saya menjalani ini sudah sekitar mau 12 tahun ya. Dulu sebelum menjalani sakit dan melewati semua kesedihan dan sendiri di rumah sakit, saya tuh tidak bisa memaknai kayak gini, oh gak popo aku iso iki berjuang. Tapi teman-teman saya harus noleh, kadang mereka tuh ada yang nangis, ada yang jatuh. Dan saat melihat kesedihan-sedihan mereka itu, rasanya di hatiku, oh iya, mereka butuh bahu untuk bersandar.
Dan saat bantu satu orang sukses, mereka sembuh ataupun mereka melewati ataupun mereka pulang ke rumah di Indonesia, itu ada tantangan lagi. Satu orang bisa saya bantu, saya harus melangkah ke lainnya. Kemudian juga dari banyaknya berinteraksi di rumah sakit, saya menemukan ternyata kesulitan-kesulitan administrasi itu bisa diatasi kalau kita mau belajar. Nah, untuk saya benefitnya saya jadi pintar. Karena saya jadi tahu, caranya seperti ini untuk apply ke dokter. Caranya seperti ini untuk mengajukan obat. Ada suntikan yang tidak boleh diberikan dan harus memenuhi syarat. Hal-hal seperti ini yang me-trigger saya untuk belajar. Saya harus tahu caranya untuk apply ini. Ketemu social worker, saya harus tahu. Efeknya adalah begitu saya tahu cara menyelesaikan masalah ini, ada beberapa teman terbantu. Dengan membantu beberapa teman, saya membantu diri saya sendiri untuk bisa lebih humble, untuk bisa lebih, dalam hidup ini goalnya itu tidak perlu tinggi-tinggi. Seperti ini aja sudah bahagia dengan cara membantu teman-teman. Menurut saya sih itu goalku ya, karena setiap orang punya pandangan sendiri. Siap, ya. Gila, manusia langit. Jadi kalau aku bisa bicara manusia langit, nggak banyak bisa menemukan orang yang seperti ini. Nah, oke. Jadi itu cara pandang sampean, dan sekali lagi ya orang-orang yang kayak gini nih sebenarnya yang kepingin saya masukkan di konten saya. Dan karena bagaimanapun ceritanya ya, orang yang sudah merelakan waktunya, ingat ya, ini bukan duit, bukan uang, waktu. Karena di dunia ini tidak ada yang mahal selain hanya waktu, karena waktu kan tidak bisa dibalik. Jadi ini juga bagian dari prinsip saya ketika mempunyai waktu untuk bisa didedikasikan. Berarti kan sampai mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, sekarang pertanyaan saya, di saat sampai mendedikasikan semua waktu dan pikiran tenaga, apakah untuk hidup sampai sendiri itu sudah cukup atau relatif setidaknya ya nggak kelaparan lah, atau nggak kedinginan kah, atau apa? Nah, itu kan yang penting, yang harus teman-teman lihat sebelum kita bahas lebih lanjut kan. Seperti itu gitu loh. Piye? Saya tidak kaya, tapi saya cukup bahagia dengan keadaan saya. Cukup. Karena cukup pikir relatif ya. Ada ya. 10, ono sing 8. Dan puji Tuhan sampai detik ini tidak pernah berkekurangan. Dan kemudian setelah 7 tahun saya menjalani melakukan ini semua dengan biaya sendiri, sekarang bukan bilang ada yang membantu, tapi banyak yang memudahkan langkah saya. Sekarang banyak sekali teman-teman yang juga kadang tahu kondisi bahwa saya melakukan ini tanpa bantuan finance dari siapapun, dengan tabungan saya sendiri. Ya, akhirnya mungkin ada yang tergerak untuk memberi, tapi saya tidak pernah meminta. Prinsipnya adalah aku sih mampu dengan keadaanku sendiri, keuanganku, ya aku akan lakukan. Toh kalau cuma ongkos dan biaya hidup, saya masih bisa. Saya kebetulan ada pendamping yang bisa mensupport saya, ngimbangi saya untuk memberi saya sedikit uang saku Ronor ini. Jadi support sistemnya ada, tapi ya kembali lagi bahwa nggak besar, tapi ada, dan justru itulah sampean gunakan untuk menjadi pelayannya Tuhan kan. Istimewa sekali, luar biasa ini. Oke. Mungkin saya untuk termin pertama ini nggak agak panjang, kita ambil yang agak urgent aja, yang selama ini memang dibutuhkan sama teman-teman, yang agak urgent yang kita bahas, karena nanti di jam 10 saya juga harus ada Zoom lagi. Nah, ini mungkin di termin pertama, nanti termin keduanya kita bahas jauh lebih detail. Nah, konsennya yang pertama, yang berikutnya adalah setelah sampean melakukan itu dan diri sampean seperti itu, lebih cenderung, nah ini lebih cenderung, yang lebih utama sampean tangani dulu, atau kira-kira yang seperti apa yang ibaratnya nanti bisa kita bantu, atau yang punya bermasalah yang bisa kita bantu dan kita arahkan ke NGO. Yang tipikal yang kayak gimana menurut sampean? Di masa pandemi ini aku ngelihat banyak kesulitan terjadi, terutama nggih buat anak-anak luar, overstaying, undocumented person. Kalau aku lihat kebingungan mereka tuh banyak, seperti tidak ada akses untuk PCR, tidak ada akses untuk berobat. Kemudian sekarang bisa dilihat sangat ketat polisi di mana-mana. Belum lagi
mereka terjebak dengan golek kerjaan susah. Hal-hal seperti ini menjadi concernku. Ada beberapa anak yang udah datang dengan, Mbak, saya kayaknya terindikasi dengan COVID. Saya bilang, mau tes nggak? Saya bilang gitu. Mau tes nggak? Kalau mau tes, saya nggak berani menemuin jenengan, tapi jenengan kasih saya alamat. Alat tesnya saya cantelkan di pintu jenengan, karena saya tidak mau membahayakan diri saya juga. Kedua, jenengan harus jujur saat hasil tes itu positif, kembali ke saya usahakan untuk membantu penanganan. Keren ya. Jadi paper OS ya, untuk menghindari data tak taruh di suatu tempat, ambilan gitu. Terus kadang-kala beberapa anak percaya, mereka akan kasih saya alamat, dan saya berusaha meyakinkan mereka untuk, saya tuh tidak akan melaporkan kamu, saya hanya membantu. Saya takut itu menjadi source, kalau kamu positif, kamu nularin orang di sekitar, itu bahaya. Saya bilang, please, saya bilang. Jadi tak candelkan di pintu, saya juga nggak mau dong ketemu, nanti saya ketularan. Jadi dicandelkannya itu karena alasan supaya nggak tertular atau alasan tidak ingin membahayakan keberadaannya dia? Kadang begini, anak-anak ini cenderungnya tuh lucu. Mereka itu gini, Mbak, tapi saya nggak dilaporkan kan? Saya bilang, boleh bertanya pada teman-teman yang sudah saya layani. Ada yang datang ke saya, maaf ya, mau tes HIV, mau tes kehamilan, apapun itu. Aman, nggak ada yang tak laporkan, Mbak. Saya bilang, saya belum pernah melaporkan orang. Saya bilang gitu. Tapi ini tuh situasi yang tidak menguntungkan buat jenengan. Saya bilang gitu. Jadi please cooperate. Satu, itu kerjasama. Dan yang pasti jangan ngilang kalau positif, karena itu membahayakan orang-orang sekitar kamu. Jadi ibaratnya kalau lu lapor sama gue, sampean semua lapor sama sampean, ibarat teman-teman itu pada lapor, ya konsekuen ya, atau jangan lepas gitu. Aku akan handle dan urus kalian sampai pada titik di mana kalian sudah oke, beres, dan nantinya siap untuk kembali lagi melanjutkan hidupnya kan. Sebenarnya di situ juga kan. Nah, karena ini pasti ada banyak tantangan kan nggak semua orang ngelihat sampean itu percaya gitu loh. Benar kan? Ya, benar. Nah, ada satu pernah nih kejadian, dia, nah masalahnya aku iki ya bajingan desa-desa, tadi tidak mau pelosok-pelosok gang-gang Mongkok, Jordan, dan manapun itu, aku ngerti gang iki kok titiknya ketemu nang kono, seludupane nang kene, menggoke nang kene. Ada anak tuh mencoba, dia rumahnya di sini, ngakunya di sini. Tak cantelkan, saya tuh kalau mencantelkan sesuatu, dilalah feeling ya. Orang tak tinggal ngalih, kadang tak tinggal ngalih. Nah, waktu itu dilalah, saya harus naik ke lantai atasnya lagi. Nah, anak ini muter, jada ketemu saya di tengah jalan. Loh, kok tas PCR-ku dibawa dia? Saya minggir, terus saya bilang, Mbak hati-hati ya, kalau sudah tes tolong WA saya. Tak jawab gitu, tapi saya minggir dulu di tempat sampah, karena airborne-nya tuh, saya rada wedi. Jadi inilah kecenderungan anak-anak tuh, untuk apa Anda mencari akses untuk tes, tapi Anda ngapusi gitu. Lah apa yo nek wis hasilnya positif kate mumpet, kan enggak toh. Tetap harus mencari pertolongan toh. Gitu luar biasa. Asli loh. Aku sebenarnya mau take time agak lama. Ini sebenarnya kita bisa bicara di 45 hampir 1 jam. Ini nanti kita bisa bicara banyak hal-hal seperti ini. Cuman aku sekali lagi kan tadi barusan ada telepon penting. Jadi ini menarik dan ini akan menjadi part pertama. Kita masih ada part-part berikutnya karena tantangan ya. Ini tetapi fokusnya ya. Mohon maaf sekali lagi pembicaraan ini aku cut untuk mendapatkan kesimpulan di 15 menit pertama. Jadi sampean concern kepada teman-teman yang saat ini memang lagi rame-ramenya COVID-19 ya. Terus kalau di selain COVID ya HIV juga, atau berikutnya lagi adalah cancer. Bisa saya bicara itu? Bisa ya. Berarti 3 hal itu pokoknya ke kesehatan ya. Nanti arahnya adalah sampean akan mengantarkan dan membawa teman-teman ke tempat yang benar di NGO ya. Jadi ke NGO atau sebuah lembaga atau organisasi non government di mana yang bisa mengatasi persoalan-persoalan di mana teman-teman tidak mempunyai data.
atau eksistensi kalian itu tidak terlihat atau terselip gitu kan. Kita bicaranya ya serius ini. Lagi kilaf, Iya. lagi kilaf. Ya nggak apa-apa kan, kita tidak membahas, kita kan human ya kan, kita Ya. humanity kan, humble dan humanity, apapun itu kan mereka manusia gitu loh, yang layak dan patut untuk kita manusiakan. Terlepas dia punya alasan melakukan ABCD itu kan urusannya mereka, tetapi kita sebagai manusia di saat kita bisa membantu luar biasa. Oke, di 15 menit pertama boleh dikasih closing. Nanti kita akan lanjut ke berikutnya, Mbak. Kasih closing clue biar ini juga agak menarik nanti pembahasan kita berikutnya. Menurutku di saat ini Hong Kong itu kan sangat sedang tidak bersahabat dengan kita, dalam artian kondisinya lagi buruk dengan peraturan-peraturan government yang tentu saja sebenarnya peraturan itu dibuat untuk memudahkan, tapi karena kalian undocumented menjadi tidak mudah, limpat-limput. Nah, sejauh manapun jenengan nanti bersembunyi akan susah sendiri. Selagi masih bisa, mumpung timingnya tepat, kalau jenengan mau, monggo bisa cari saya. Ya. Saya bisa memberi akses untuk tes atau mengarahkan, mungkin ada beberapa teman yang sudah bosan dengan keadaan Hong Kong, ingin pulang, jangan takut. Saya akan bantu sampai tuntas, dari penyerahan diri sampai apapun. Jadi ojo berpikiran negatif bahwa orang-orang itu mau lapor ke atau apapun, tapi kita mau yang terbaik untuk jenengan. Jangan sampai jenengan terjebak di situasi yang tidak menguntungkan, wis loro, tidak cepat ditangani dan akhirnya berakhir menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri jenengan sendiri gitu. Mantap. Keren. Mbak Aling luar biasa. Tolong please, kita belum selesai berbicaranya. Kita akan lanjutkan di part 2, 3 dan 4, kelihatannya bisa 5 part kita. Karena ini benar-benar saya cari orang-orang yang punya, lagian sampean ada experience dan sampean concern sama teman-teman yang begini. Mudah-mudahan 15 menit pertama ini akan memancing berikutnya. Barangkali nanti ada teman-teman yang bergabung dalam pembicaraan kita tapi minta mukanya di blur atau ditutupin kresek, boleh dia cerita dan keluh kesah sekalian. Mbak Aling, terima kasih. Selamat malam ya. Tuhan memberkati luar biasa sampean. Matur sembah nuwun ya. Sehat-sehat terus. Nggih.